Halo semuanya, Halo. Halo. selamat datang di podcast kita kali ini. Kali ini kita akan ngebahas topik yang cukup sensitif, tapi juga menarik loh untuk kita bahas, yaitu adanya penolakan rumah ibadah di kota Cirebon. Nah, kita bakal kulik lagi lebih dalam tentang prasangka dan diskriminasi dari sudut pandang kita sebagai mahasiswa, dan tentunya dibumbui oleh teori dasar dari psikologi sosial, dan tentunya nyari solusi biar hal kayak gini nggak keulang lagi loh. Bersama saya Rian sebagai moderator. Saya Salma Uliasari. Saya Chelsea Lolosiota. Saya Farana Lila. Saya Cantika Putri. Oke guys, nah guys, tentang berita yang baru saja kita dengar, kenapa sih masih sering terjadi penolakan rumah ibadah padahal negara kita ini menjunjung tinggi kebebasan beragama? Kalau kita lihat nih dari teori tentang stereotip, prasangka, dan diskriminasi, penolakan rumah ibadah itu bisa terjadi karena adanya stereotip negatif dari kelompok mayoritas ke minoritas. Misalnya nih ada anggapan kalau kelompok tertentu atau agama tertentu selalu membawa masalah atau dianggap nggak cocok tinggal di lingkungan tersebut. Nah, itu jadi contoh stereotip yang negatif. Dari stereotip itu bisa muncul prasangka, yaitu perasaan negatif yang nggak suka atau bahkan benci tapi tanpa alasan yang jelas, cuma karena dia dari kelompok yang berbeda, dari agama yang berbeda, ataupun dari budaya yang berbeda. Kemudian kalau prasangka itu nggak dikontrol, akhirnya bisa jadi diskriminasi. Contohnya ya penolakan rumah ibadah itu sendiri. Semua orang di Indonesia kan punya hak untuk beribadah sesuai agama ya, tapi karena udah terbentuk stereotip dan prasangka itu, masyarakat jadi melakukan tindakan yang merugikan kelompok lain. Jadi walaupun di atas kertas masih menjunjung tinggi kebebasan beragama, tapi praktiknya semua orang di mayoritas yang ada di Indonesia ini masih banyak yang belum sepenuhnya sadar akan terbuka pikiran ataupun mindsetnya dari stereotip tersebut. Benar, aku setuju sih sama statement yang dibilang Salma tadi. Ditambah lagi ya, ternyata ada nih suatu mindset yang namanya itu kita versus mereka. Nah, dari namanya aja kita kan sudah bisa lihat kalau mindset ini tuh pasti adanya pertentangan antara kedua kubu, kedua belah pihak seperti itu. Jadi menurut aku pribadi, selama statement ini ataupun mindset ini masih tertanam dalam pikiran masyarakat, potensi konflik yang berkaitan dengan kasus yang kita bahas ini tuh nggak akan pernah selesai dan nggak akan pernah redup dan bakal selalu terjadi dan bahkan tetap membesar, bahkan tetap semakin banyak kasus-kasus ke depannya seperti ini. Dan terkadang penolakan dari pembangunan gereja itu bukan soal agama, tapi adanya kekhawatiran sosial dan juga ekonomi mereka yang dikemas dengan alasan keamanan atau izin lingkungan. Menarik nih, tadi Salma bilang kan tentang stereotip ya. Nah, si Chelsea bilang itu tentang izin keamanan atau antara kita dan mereka ya. Nah, selain itu, biasanya apa saja sih alasan warga untuk menolak pembangunan rumah ibadah? Nah, ini biasanya tuh ada dua alasan utama ya. Yang pertama tuh ada administratif dan alasan sosial. Nah, apa sih contoh alasan administratif? Misalnya nih, ada izin yang belum lengkap, belum ada persetujuan warga, ataupun ada banyak masalah zonasi. Tapi sering sekali nih, alasan itu tuh cuma jadi alasan formal untuk menutupi penolakan karena adanya intoleransi. Gitu. Iya, contohnya kayak di kasus yang kita bahas sekarang. Katanya sih warga menolak karena alasan teknis, misalnya persyaratan administrasi yang belum lengkap. Tapi setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata muncul juga alasan-alasan yang lebih bersifat emosional dan subjektif, seperti kekhawatiran akan meningkatnya aktivitas agama lain atau takut ketenangan warga jadi terganggu. Padahal kekhawatiran seperti itu seringkali tidak berdasar lebih condong ke arah prasangka serta ketakutan kolektif. Ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya toleransi dan hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat yang beragam.
Nah, tadi kan Farah bilang kan karena adanya karena alasan izin pengelolaan kan dan intoleransi. Nah, gimana kita bisa bedain keduanya? Untuk ngebedainnya sih nggak susah ya. Yang pertama itu kita bisa lihat dari konsistensinya. Kalau memang alasannya itu karena alasan administratif, harusnya bisa diselesaikan dengan prosedur yang sudah dikatakan oleh Farah tadi, seperti surat izin, surat zonasi, dan yang lain sebagainya. Tapi kalau misalnya semua prosedur tadi sudah dilengkapi, namun tetap ditolak pembangunannya, tetap masyarakat setempat masih menolak. Nah, itu kita bisa udah berpikir bahwa adanya indikasi yang kuat kalau dari wilayah tersebut tuh ada prasangka atau dilakukannya diskriminasi seperti itu. Kalau dari teori social learning, sikap kayak prasangka itu bisa dipelajari dari kecil, bisa dari orang tua, bisa dari guru, bisa dari lingkungan sekitar. Jadi kalau dari kecil udah diajari takut atau benci sama kelompok tertentu ataupun yang berbeda dari anak tersebut, sikap itu bisa kebawa anak tersebut sampai dia dewasa. Apalagi kalau sikap negatif itu malah dapat pujian atau dianggap benar dari lingkungan sekitarnya itu, makin tertanam kuat di dalam mindsetnya. Nah, ini bisa jadi alasan kenapa kadang penolakan rumah ibadah masih tetap menjadi perdebatan, kadang udah mendapatkan izin yang sudah lengkap. Karena masalahnya bukan di aturan, tapi di sikap yang udah tertanam di dalam mindset anak tersebut. Seperti itu. Nah, berarti dalam kasus ini memang butuh regulasi yang tegas ya, Salma? Nah, menurut kalian nih, perlu nggak ada regulasi yang lebih adil dan jelas tentang pendirian rumah ibadah? Sangat perlu dong, terutama regulasi yang benar-benar menjamin keadilan prosedural. Prosesnya harus transparan dan bisa dilihat dari awal, termasuk melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan warga sekitar. Dan dalam setiap tahap perencanaannya, jangan sampai partisipasi masyarakat baru diminta ketika pembangunan sudah hampir selesai. Kalau begitu, muncul bukan dialog, tapi penolakan yang mendadak. Padahal mungkin keberatan itu sudah ada sejak lama, hanya tidak diberi ruang untuk mensuarakannya. Gitu. Selain itu, aturan yang dibuat oleh negara atau pemerintah daerah jangan hanya bersifat simbolik. Harus ada mekanisme pengawasan yang nyata dan tegas. Karena kalau peraturan dibiarkan mengambang begitu saja tanpa kontrol atau sanksi yang jelas, sangat mudah disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan diskriminasi atas nama aturan. Negara seharusnya tidak hanya bertindak sebagai pengatur, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak warga negara, tanpa memandang latar belakang agama, suku, identitas, dan lainnya. Nah, pendapat si Farah tadi kan salah satu syarat pembangunan gereja harus mempunyai izin nih kan. Nah, tapi ternyata setelah saya usut banyak kali kasus pihak gereja itu sudah mempunyai izin yang lengkap, tapi masih ada saja warga yang masih menolak. Nah, menurut teman-teman nih, bagaimana sih kalau pembangunan rumah ibadah udah punya izin lengkap tapi ditolak warga? Siapa seharusnya yang bertanggung jawab pada kasus seperti ini? Nah, kalau udah dalam kondisi yang seperti ini, ketika pihak yang ingin membangun sudah mempunyai izin segala prosedur sudah dilengkapi deh, tapi ternyata mereka masih tetap dilarang untuk membangunnya di situ. Nah, kalau sudah hal ini terjadi, menurut saya harus mengambil garda terdepan untuk bertanggung jawab, yaitu pemerintah setempat, pemerintah daerah di mana hal ini terjadi. Di mana pemerintah itu harus berani mengambil posisi. Mereka harus bertanggung jawab penuh atas kondisi ini karena mereka juga mempunyai tanggung jawab untuk menengahi dan memastikan bahwa masyarakatnya itu tidak mendapatkan perilaku-perilaku pelanggaran hak asasi seperti ini.
Dan jangan lupa nih, ada aparat keamanan juga punya peran penting. Mereka harus tegas dan juga adil, bukan malah ikut-ikutan nurut sama tekanan dari warga yang nolak. Nggak cuma aparat keamanan juga sih, juga ada yang berwenang seperti RT RW atau kepala daerah yang ada di setempat itu. Kalau aparat nggak netral, kelompok minoritas jadi merasa nggak aman, mereka juga merasa kurang adil dan nggak merasa dilindungi. Padahal mereka punya hak yang sama untuk beribadah seperti agama yang mayoritas, seperti itu. Tapi kan agama mencakup hal yang pribadi kan seharusnya. Tapi kenapa ya masih sering terjadi bahan konflik di tengah masyarakat? Nah, masih banyak masyarakat yang salah paham apa itu arti toleransi. Mereka mengira toleransi itu cukup dengan tidak ribut atau diam-diam saling menghindar. Padahal bentuk toleransi itu banyak. Bahkan yang bisa dibilang tuh semua toleransi sejati yang baik itu tuh justru bersifat aktif. Ia tuh harus dibangun dan dipelihara melalui dialog yang terbuka. Misalnya interaksi yang setara dan edukasi yang berkelanjutan. Tanpa semua itu, kita hanya menciptakan kedamaian semua yang mudah pecah saat ada perselisihan. Toleransi itu bukan soal menahan diri, tapi toleransi itu saling memahami dan menghargai perbedaan secara sadar, secara terus-menerus. Kalau dikaitkan dengan teori realistik konflik antar kelompok biasanya muncul karena adanya persaingan, baik itu sosial, sumber daya, kekuasaan, maupun identitas sosial. Dalam masyarakat kita, konflik agama kerap kali muncul bukan semata karena perbedaan keyakinan, tapi karena ada ketimpangan akses terhadap keadilan sosial dan distribusi kekuasaan. Jadi, selama masih ada rasa tidak adil atau dominasi satu kelompok atas yang lain, prasangka dan diskriminasi atas dasar agama akan terus hidup, seperti dalam kasus ini. Penolakan yang muncul sebenarnya bukan sekedar soal prosedur, tapi ada latar belakang sosial yang lebih mendalam. Oh, oke. Jadi nih, kalau kita lihat dari jangka panjang, apa sih dampak penolakan rumah ibadah di antara umat beragama di masyarakat? Nah, gini nih, kita aja sebagai individu, kalau mengalami penolakan dari satu atau dua orang, kita mungkin untuk melakukan hal tersebut tuh masih menjadi suatu hal yang trauma. Kita takut, kita sungkan, kita segan. Karena apa? Karena sebelumnya kita sudah pernah ditolak gitu kan. Itu kita ditolak oleh satu atau dua orang. Nah, bayangin ketika dalam kasus ini, dia ditolak dalam cakupan yang sangat luas, hampir mungkin kita bisa klasifikasikan setengah dari warga menolak. Itu lebih dari mungkin puluhan orang. Nah, tentu aja hal ini tuh bisa munculin trauma sosial bagi yang mengalami kasus ini. Di mana dalam kasus ini yang mengalami adalah kelompok minoritas. Kita boleh bayangin ya teman-teman, udah dia minoritas, ditolak lagi. Ayo kita bayangin coba, gimana semenutup apa mereka setelah mengalami penolakan ini. Bayangkan mereka yang sudah minoritas, tapi ditutup aksesnya untuk melakukan interaksi kepada sesama, pastinya mereka pun untuk melakukannya ke depannya, untuk melakukan langkah berikutnya, mereka menjadi takut, mereka sungkan, mereka segan, bahkan berdampak buruk, akhirnya mereka tidak mau lagi untuk melakukan interaksi dengan sesama. Dan ujung-ujungnya polarisasi ini tuh selalu tidak pernah berubah, mulai dari tadi yang dikatakan Salma, mulai dari anak mereka sampai ke orang tua mereka, ini tuh tidak akan pernah berubah. Polanya sama saja dan semakin kuat, dan dimana konflik yang seperti ini tuh bisa menjadi tambah besar dan gampang untuk terjadi seperti itu. Aku setuju nih apa yang dibilang sama Chelsea, karena itu dampaknya ke generasi berikutnya. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan yang kayak gitu bisa jadi terbiasa melihat perbedaan itu sebagai ancaman. Jadi akhirnya mereka tumbuh dengan sikap tertutup, sulit untuk menerima perbedaan, bahkan bisa ngelanjutin prasangka yang sama ke anak-anak mereka nanti. Padahal kalau dari kecil diajari buat nggak membenci dan menerima dan terbuka sama perbedaan itu bisa bantu mutusin siklus
prasangka untuk tidak membenci kepada yang berbeda dengan orang tersebut. Nah, kira-kira apa ya peran tokoh masyarakat dan pemuda untuk mencegah konflik semacam ini? Tokoh masyarakat ini memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk opini publik, dari mempengaruhi sikap warga. Mereka seringkali menjadi panutan dan dihormati. Karena itu kalau para tokoh ini aktif, mendorong dialog dan mendinginkan suasana dan mengajak warga untuk saling memahami, maka masyarakat pun cenderung lebih akan terbuka untuk berdiskusi, tidak mudah terprovokasi. Tapi sebaliknya kalau tokoh-tokoh ini justru menyulut penolakan atau menyebarkan narasi intoleran, situasi bisa makin kacau, bukannya menyelesaikan masalah. Mereka justru mempengaruhi, memperkeruh keadaan dan memperdalam konflik. Itulah kenapa penting sekali agar para tokoh masyarakat bersikap baik, bijak, berpihak pada nilai-nilai inklusif dan jadi jembatan antar warga, bukan justru tembok pemisah. Gitu. Nah, disinilah peran anak muda jadi sangat penting, terutama di era digital seperti sekarang. Kita punya banyak cara untuk terlibat secara aktif dalam mempromosikan toleransi dan keberagaman. Misalnya, bikin konten edukatif di media sosial yang mengajak untuk saling menghargai perbedaan. Membagikan cerita-cerita inspiratif tentang persahabatan lintas iman, atau bahkan bikin video pendek yang mengangkat isu atau forum-forum lintas agama, juga bisa memperluas wawasan dan membangun interaksi positif antar kelompok. Seperti yang dijelaskan dalam intergroup kontek teori, interaksi yang positif dan langsung antar kelompok bisa mengurangi stereotip dan prasangka. Oke, teman-teman. Terakhir nih ya, gimana sih caranya kita membangun lingkungan yang nyaman agar semua umat beragama itu merasa aman? Nah, untuk cara mengatasinya itu, yang pertama kita dari generasi muda dulu, seperti yang dikatakan oleh Salma tadi, di mana untuk generasi muda yang akan datang, kita tuh harus menghilangkan opini, mindset, dan yang lain-lain, pandangan yang buruk tentang adanya perbedaan dengan agama lain ataupun suku dan yang lain-lain. Kita tuh nggak boleh menumbuhkan prinsip kalau kita itu berbeda, kita tuh aku, kamu. Kita tuh tidak boleh menanamkan prinsip tersebut pada generasi muda kita yang mendatang. Lalu yang kedua, kita bisa menerapkan di pendidikan, di mana kurikulum di pendidikan di Indonesia harus lebih banyak memuat nilai keberagaman, tapi bukan cuma teori, tapi juga harus dipraktekkan. Jadi apalah gunanya sebuah teori jika tidak dipraktekkan, seperti itu kan ya. Jadi setiap ilmu yang didapat alangkah baiknya diterapkan di lingkungan sekitar. Lalu yang ketiga itu ada ruang ketemu. Jadi ruang ketemu ini tuh kayak interaksi sih sebenarnya. Mungkin ini kebijakan dari pemerintah setempat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersosial dengan sesama. Jadi kedekatan antar warga itu bisa terjalin dengan dilakukannya beberapa kegiatan seperti itu. Kalau menurutku ya, kita tuh butuh lingkungan yang bikin semua orang tuh ngerasa nyaman jadi dirinya sendiri tanpa harus disamain. Misalnya orang setiap agama itu bisa ngerayain hari besar keagamaannya tanpa takut diomongin ataupun dijudge. Nah, teori kategorisasi ulang juga dijelasin. Kita diajak ngelihat ngelihat orang itu dari sisi yang sama, bukan dari sisi yang berbeda. Jadi bukan lagi kita mikir aku Muslim, dia Kristen, tapi kita sama-sama manusia yang pengen hidup damai. Jadi perbedaan itu nggak harus jadi penghalang, justru bisa jadi titik buat saling kita menyambungkan persaudaraan kita. Dan yang paling penting ya, mulai dari komunitas kecil, dari kampus, RT, komunitas online, dan gak bisa juga harus nunggu pemerintah duluan yang bergerak. Itu tuh harus dengan kesadaran kita semua punya tanggung jawab untuk membangun jembatan, bukan tembok.
gitu. Oke, ternyata luar biasa juga ya pemikiran kita ini. Ternyata banyak juga hal yang bisa kita renungkan dalam podcast kali ini. Tapi sebagai mahasiswa, jika kita melihat terjadi keadaan seperti ini, kita nggak boleh diam saja ya teman. Setuju banget. Mahasiswa itu punya posisi strategis sebagai agen perubahan. Tanggung jawab kita nggak berhenti di ruang kelas atau sekedar mengerjakan tugas kuliah. Kita juga punya tanggung jawab moral untuk menjaga keberagaman dan memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Misalnya, kita bisa diskusi di kampus tentang isu-isu intoleransi, mengadakan nonton bareng dan diskusi film bertema toleransi, atau bahkan membentuk komunitas kecil yang fokus pada kampanye damai dan persatuan dan saling menghargai. Bukan hanya di lingkungan akademik, tapi juga di tengah masyarakat secara luas. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman dari sudut pandang kalian, cara pemikiran kalian. Semoga podcast kita kali ini bisa menjadi ruang refleksi buat semua pendengar bahwa toleransi bukan cuma slogan, tapi kita harus berjuangkan bareng. Jangan lupa, perbedaan itu anugerah ya. Perbedaan itu anugerah ya, bukan ancaman. Terima kasih buat Salma, Chelsea, Farah, dan Cantika untuk waktunya kali ini.